Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, baik semuanya ya. Oke, jadi sebelum Bu Evi memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dimulai. Dapat diakhiri. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa ya? Apakah masuk semua? Semua. Oke, masuk semua, bagus. Nah, untuk memacu semangat kita pada siang hari ini kan lagi siang nih. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Nanti ice breakingnya satu bangku, oke? Jadi pertama kalian harus menyiapkan satu pen. Pen terserah, pensil, ballpoint terserah, satu aja, satu bangku, satu ballpoint. Nah, nanti instruksinya ada 3. Ada yang namanya clap, kalian harus tepuk tangan 1 kali, boom, kalian hentakkan meja, bangku 1 kali, dan pen, kalian harus berebutan 1 pen itu dengan teman sebangku kalian. Oke? Oke? Udah siap semuanya? Pennya udah siap? Oke? Sudah? Oke. Bu Evi mulai ya sedikitnya ya. Iya. Percobaan dulu. Boom. Boom. Clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Pen. Nah, jadi kayak gitu. Oke, kayak gitu ya sedikitnya kita 1 kali lagi ya, biar semangat ya. 1 kali lagi. Oke, 1 kali lagi, ayo. Halo anak-anak. Kita mulai. 1, 2, 3, clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Pen. Yeay. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Udah mulai semangat ya untuk pembelajaran hari ini, oke? Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, pada pertemuan kemarin kan kita telah membahas tentang tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, di mana dari pembelajaran kemarin kalian dapat mengetahui apa saja sih kerajaan Hindu, Buddha di Indonesia, kerajaan Islam di Indonesia, begitu kan? Nah, untuk pertemuan kali ini Bu Evi akan mengajarkan atau materi yang akan disampaikan yaitu tentang kegiatan ekonomi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri pada hari ini itu ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari kegiatan ekonomi. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu menganalisis kegiatan produksi, distribusi, konsumsi dalam kegiatan kalian sehari-hari. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi melalui presentasi secara berkelompok. Nah, untuk aspek penilaian pada materi atau pertemuan hari ini ada 4 penilaian. Yang pertama yaitu kerjasama gotong royong nanti ketika kalian akan melakukan diskusi kelompok, terus pemberian gagasan atau ide di setiap pembelajaran hari ini. Lalu yang ketiga yaitu keaktifan dalam proses diskusi dan tentunya di presentasi nanti akan masuk ke kriteria penilaian. Nah, sebelum itu bisa kalian buka bukunya di halaman 167. Sudah disiapkan bukunya di halaman 160 tentang kegiatan ekonomi. Sudah semuanya? Oke. Nah, ini Bu Evi ada gambar nih. Nah, ini gambar apa sih anak-anak? Oke, pasar. Kalau di pasar, kalian pernah ke pasar gak? Pernah ya? Kalau di pasar kalian menemukan kegiatan apa saja yang di pasar? Jual beli. Penawaran, terus habis itu apa? Permintaan.
Kalau di pasar biasanya ada yang jual dan ada yang ada penjual dan pembeli. Oke. Jadi yang kalian temukan di pasar itu merupakan dari kegiatan ekonomi. Nah, apa sih kegiatan ekonomi itu? Apakah ada yang tahu? Ya, silakan, namanya siapa? Cynthia. Oke, Cynthia. Kegiatan yang memenuhi kebutuhan. Apa kegiatan? Kegiatan yang memenuhi kebutuhan. Oke, kegiatan yang memenuhi kebutuhan. Oke, tepuk tangan untuk Cynthia. Jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi semua manusia itu jelasnya melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, macam-macam kegiatan ekonomi itu yang pertama ada apa anak-anak namanya? Produksi. Nah, produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan atau menambah manfaat dari suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di produksi sendiri itu ada beberapa faktor produksi. Yang pertama itu jelasnya ada faktor alam. Jelasnya harus ada sumber daya alam untuk melakukan produksi. Yang kedua adalah faktor tenaga kerja. Yang ketiga apa? Faktor modal. Dan yang terakhir adalah faktor kewirausahaan. Oke. Nah, tujuan dari adanya produksi itu tentunya adalah kembali lagi ke awal untuk memenuhi manusia dalam rangka untuk mencapai kemakmuran. Dan jelasnya ketika melakukan produksi juga itu meningkatkan keuntungan bagi produsen atau perusahaan karena mereka melakukan kegiatan produksi yang nantinya akan dijual belikan. Nah, yang pertama tadi udah produksi. Dan yang kedua ini ada namanya distribusi. Nah, distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dari tangan produsen ke konsumen. Nah, jadi tadi kalau kita ngomongin produksi, seseorang yang melakukan produksi itu namanya produsen. Diingat-ingat ya, namanya produsen. Kalau distribusi berarti kita menyalurkan. Betul, namanya distributor. Orang yang melakukan distribusi namanya distributor. Oke, nah distributor juga itu ada beberapa penyaluran, ada 3 penyaluran. Yang pertama yaitu tentang distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi langsung. Nah kalau distribusi langsung itu dilaksanakan tanpa adanya perantara. Jadi ke tangan produsen ke konsumen ini langsung, nggak ada perantara distributor. Kalau di contoh Bu Evi itu apa? Penjahit yang memberikan langsung ke konsumen yang memesan baju. Jadi penjahit itu langsung memberikan apa? Bajunya ke konsumen tanpa adanya penyalur. Itu namanya distribusi langsung. Kalau distribusi semi langsung itu distribusi melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen itu sendiri. Paham ya? Contohnya adalah Samsung Center. Oke. Yang ketiga ada distribusi tidak langsung. Nah, distribusi tidak langsung ini melalui contohnya apa? Agen. Nah, contohnya kayak gini. Kalau misalkan Bu Evi memproduksi suatu barang, apa ya enaknya roti. Memproduksi roti yang nantinya akan Bu Evi jual ke minimarket. Nah, minimarket ini sebagai distributor. Distributornya cara penyalurannya adalah tidak langsung. Nah, gitu. Tadi udah ngomongin produksi, distribusi. Yang terakhir ini ada namanya konsumsi. Kalau konsumsi ini adalah apa? Kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, benar. Kalau konsumsi adalah menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Oke, konsumen.
Nah, ini ada juga tujuan konsumsi. Sebenarnya ada banyak, tapi Bu Evi cuma ambil 3. Yang pertama, ini adalah mengurangi dan menghabiskan manfaat suatu barang, terus menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin dan gizi dengan seimbang. Karena kita sebagai konsumen, kan kita harus memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Terus yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, kalau kita ngomongin konsumsi lagi, itu ada pola konsumsi. Ada 2 pola konsumsi, yaitu pola konsumsi langsung dan tidak langsung. Kalau pola konsumsi langsung, ini apa? Barang yang dikonsumsi dapat memberikan manfaat secara langsung. Kalau konsumsi tidak langsung, tidak langsung. Oke, udah paham ya? Nah, ini ada beberapa gambar. Coba kalian tebak, cermati. Kalau gambar yang pertama ini adalah gambar apa? Kenapa kok produksi? Menghasilkan barang. Dia memproduksi sayur mayur. Kalau yang ini adalah distribusi, menyalurkan barang dari tangan produsen ke konsumen. Nah ini, ya konsumsi. Dia mengurangi atau menghabiskan nilai barang dengan mengkonsumsi. Kalau konsumsi itu bukan hanya kita memakan, kita meminum, tapi menggunakan. Kita menggunakan HP itu juga termasuk konsumsi, gitu ya. Nah, jadi pengertian atau penjelasan Bu Evi tentang kegiatan ekonomi sudah selesai. Kegiatan habis ini kita akan Bu Evi mau bertanya kepada kalian. Mungkin satu deret bisa menjelaskan satu-satu tentang contoh konsumsi apa aja? Produksi, konsumsi, dan distribusi. Oke? Oke ya, 3 ya. Mungkin dari bangku ini ada yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari di sekolah aja wes, kita ngomongin di sekolah, lingkungan sekolah. Kalau kita ngomongin produksi, contohnya apa aja? Nggak sekolah juga nggak apa-apa, terserah. Pokoknya yang kalian tahu. Iya boleh. Ibu kantin memproduksi, membuat makanan. Produksi udah. Apa? Koperasi menjual. Itu namanya adalah distribusi. Buat baju. Oh, buat baju. Iya. Oke, itu distribusi apa? Produksi kalau buat baju. Produksi. Tadi habis itu apa lagi yang terakhir? Konsumsi. Kalau konsumsi contohnya Murid pakai baju di koperasi, makan jajan. Oke, nah kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Kalau dari deret ini siapa yang mau? Satu-satu dulu ya. Kamu mau yang apa contohnya? Konsumsi. Apa? Saya membeli mie goreng di kantin. Ya wes, nggak apa-apa. Ya kan sama aja, nggak apa-apa. Mau beli mie goreng. Makasih. Terus kamu? Saya memakan ayam geprek yang dikirimkan oleh Gojek. Boleh. Cuman kan tadi udah makanan sama minuman. Coba yang lainnya. Kita ngomongin distribusi aja coba. Saya menggunakan sabun mandi untuk mandi yang saya beli dari supermarket. Oke, betul. Tepuk tangan semuanya. Oke, dari sebelah nih siapa yang mau memberikan contoh tentang kegiatan ekonomi? Apa kamu? Apa ya? Kalau misalnya kita beli barang online gitu nggak apa-apa, kayak misalnya kita kayak orang itu buat misalnya barang gitu kayak gantungan kunci terus dijual ke online, terus kita beli habis itu kan pasti dikirimin kayak paketan gitu terus dikirim ke misalnya kayak ke JNT gitu, itu kan berarti kayak distribusi kayak nyalurin gitu. Jasanya sebagai penyalur. Ya, terus Kamu berarti sebagai yang buat atau yang membeli? Yang membeli. Ya. Oke, konsumsi ya. Oke, makasih. Mungkin satu kali lagi dari deret ini siapa? Masnya? Apa lagi? Cukup. Oke. Oh ya, silakan. Saya membuat sebuah mainan dan saya jual ke online. Lalu ada orang yang membeli. Saya melakukan
sebuah kegiatan distribusi. Distribusi. Iya. Kamu yang membuat mainan berarti kamu yang melakukan Produksi. ya. Produksi. Kalau kamu yang membeli berarti Konsumsi. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oh, masnya juga. Oke. Dari Deret ini mungkin memberikan contoh. Apa teman-teman? Saya membeli buku di koperasi sekolah. Jadi saya sebagai konsumen, iya. Oke, benar. Tepuk tangan. Saya membuat gelang lalu didistribusikan ke konsumennya langsung. Berarti apa? Kamu sebagai apa? Produsen. Benar. Tukang kayu yang mendistribusikan furniturnya ke mebel. Kamu sebagai apa? Tukang kayu yang membuat apa sebagai Distribusinya. Oke, boleh. Nah, selanjutnya berarti kalian udah paham tentang kegiatan ekonomi dan macam-macam tentang kegiatan ekonomi. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Nah, pada pertemuan kemarin kan kalian sudah melakukan tes gaya belajar. Nah, kita bagi kelompoknya sesuai dengan gaya belajar, sesuai dengan pertemuan kemarin, oke? Nah, sekarang bisa kumpul ke teman kelompoknya masing-masing. Kan ada 6 kelompok, silakan. Silakan ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, boleh. Pokoknya kalian harus kumpul sesuai kelompoknya masing-masing, oke? Teman-teman, jadi untuk mempermudah kalian mungkin langsung saja kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu aja ya. Oke. Iya, bawa buku sama ballpoint, oke? Situ. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan kelompok satu mana kelompok 1? Kelompok 2. Join sama temennya dulu boleh gak sih? Abis ini tak apa? Iya, bentar. Kelompok 2. 3, 4 ya, 4. Kelompok 3. Oke, makasih. 5. Dan kelompok gimana? Ayo kelompok 6 di belakang sana kan. 6-nya di mana? Siapa kelompok 6 angkat tangan? Nah, itu kelompok 6 nih. Kelompok 6, banyak kelompok 6.
Iya, kelompok 6. Oke, kelompok 6. Sudah kumpul ke kelompoknya masing-masing? Sudah. Halo, halo semuanya. Halo. Silakan sekarang dibuka LKPD-nya halaman pertama. Halaman pertama kalian menuliskan apa? Nama kelompok, nama lengkap sama nomor presensinya masing-masing. Absen, iya presensi itu absen. Iya, iya, 1 siapa, presensinya berapa gitu. Sudah ditulis nama kelompok masing-masing? Oke. Sudah? Oh. Apa? Berarti tadi kelompok 5 seharusnya. Ya udah itu. Banyak kelompok berapa? Siapa namanya? Alfia kamu kelompok 5 apa kelompok 6? Kelompok 5 berarti di sini. Tadi katanya kelompok 6. Di situ. Berhubung kelompok 5 cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang, kamu masuk kelompok ini aja ya. Gak apa-apa. Namanya belum ditulis kan di LKPD-nya? Sudah, nama kelompoknya sudah? Sudah semua ya? Jadi untuk mengerjakan LKPD ini, Bu Evi memfasilitasi kalian untuk bisa akses dari buku ataupun mencari di handphone. Silakan diambil untuk scan barcode nanti juga. Iya, perwakilan. Saya disalurin aja biar gak itu. Handphone mana ya? Kan ada. Kamu tahu HP-nya teman-teman juga? Yang mana?
Sudah, HP-nya sudah semuanya. Rina. Alita. Ini nih HP-nya siapa nih yang belum? Ini HP-nya siapa ini? Sun. Ini Redmi-nya siapa? Nggak tahu. Jadi untuk soal yang pertama di LKPD ini terkait Bu Evi mengenalkan kalian tentang kultur Surabaya, lebih ke makanan khas Surabaya, atau bisa di apa ya? Bisa dikenalkan tentang sambal burudi. Udah pernah tahu sambal burudi Surabaya? Nah, maka dari itu biasanya ini menjadi oleh-oleh khas Surabaya. Nah, di sambal burudi, di perusahaan burudi tentunya banyak sekali tantangan di dalamnya dan ada permasalahan. Nah, terkait artikel di atas ini nanti kalian secara persoal bisa kalian kerjakan sesuai dengan bacaan artikel yang ada di scan barcode ini, yang ada di artikel ini, oke? Kalau misalkan di LKPD kalian tidak kedetek barcode-nya, bisa ke sini, ke layar ini, oke? Itu sama aja di scan barcode yang ini ya, teman-teman. Yang ini. Oke? Silakan dikerjakan secara berkelompok, tidak boleh tidak ada yang mengerjakan, oke? Silakan dikerjakan, Bu Evi kasih waktu kurang lebih 30 menit dari sekarang ya. Silakan dikerjakan. Nah, artikelnya ada 2 slide ya, anak-anak bisa dibaca semuanya. Bisa dah.
Tak bawain aja wes. Mas, duduk sini mas. Di situ mas. Ya udah nanti kerjain. Ayo nih dikerjakan. Kalian diskusi ya, ini diskusi loh ya. Jadi setelah kalian baca, kan udah tahu masalahnya apa, langsung diomongin ke depan biar ditulis gitu. Udah, oke. Nah itu dibaca dulu. Gimana? Apakah ada yang ditanyakan? Ini kak bercanda dulu kak. Kamu kelompoknya mana ini dah? Oh iya. Jadi kita disuruh itu kan kayak harus baca terus apa permasalahannya di situ. Apa permasalahannya ditulis di sini. Nah itu bukti kalau kalian udah baca berarti tahu masalahnya apa. Perasaan tadi gak ada permasalahan. Aku masih Ada. belum ini ya. Serius kamu nggak baca poin sebenarnya? Oh Ya. ini. Gimana? Boleh langsung tulis udah baca. Udah baca boleh langsung ditulis. Iya boleh langsung ditulis. Jawabannya langsung ditulis di LKPD-nya ya guys. Itu mas satu. Kertasnya kan cuma satu. Iya. Jadi setelah kalian baca, iya mana kok kertas kalian? Oh ya udah nanti. Jadi gini, kalian kan baca, udah tahu masalahnya apa? Udah dapat satu permasalahan aja, satu orang satu permasalahan aja. Diomongin ke depan biar ditulis langsung. Oke? Kenapa kalian gak madep ke belakang aja? Biar enak sini. Biar diskusinya malah enak. Oh, kan aku Bentar. Mbak, boleh gak kamu geser ke sana ambil kursi satu, terus ini satunya tak geser ke sini buat temenmu duduk. Boleh? Boleh ya? Nah ini, pinjam ya bentar. kasih. Ya sama-sama. Sik. Bentar. Ikatan permintaannya sangat besar. Kalian diskusi ya. Diskusi kan udah tahu masalahnya apa. Langsung diomongin di sini biar ditulis. Ya diskusi.
Mas kalian kelompok mana? Kelompok ini ya. Sudah mulai antian. Oke, diskusi ya. Ini jangan dilancarkan. Semua kelompok atau perwakilan? Nanti perwakilan. Bakal kalian bisa melingkar gak, intinya kayak diskusi gitu loh. Kayak melingkar gitu. Gini. Oh sini. Oh. Nah sini. Nah betul. Ini pakai ini. Pakai ini aja. Nah. Oke, kalau udah selesai langsung next. Diskusi kalian mengerjakan kurang 19 menit lagi ya. Oke. Tanpa kontrol yang ketat. Tanpa kontrol yang ketat. Ketat ya Raya ya. Koma. Kualitas sambal dapat terancam. Sambal dapat terancam yang merusak citra produk. Kualitas sambal dapat Terancam yang merusak citra produk. Produk. Nah ini nih kerjain kelompok. Centang. Iya. Di checklist. Ayo. Sebuah peternakan sapi di Malang yang produksi. Lihat. Kualitas sambal akan menurun. Kalau gitu gini aja. Bentar. Lewat. Mas kamu kelompok mana? Dekat sini ya. Jangan main HP. Ayo. Kita harus berdiskusi, kamu gak boleh main HP. Kalau ketahuan main HP nanti tak ambil ya. Ya, gak boleh main HP ya. Diskusi ya. Teman-teman, biar cepat kalian ngerjain LKPD bisa dibagi ya per kelompok. Soalnya kan banyak dibagi. Misal A ngerjain yang ini, B ngerjain yang ini gitu biar cepat. Enggak. Kan udah tahu soalnya kan? Belum. Ya juga kamu udah tahu.
gampang ini mungkin. Nah, temenmu suruh cari ini gitu. Oh, di foto kan udah nggak apa-apa pakai HP. Masih babinya. Ayo. Mbak ngerjainnya di tengah sini aja deh kayaknya biar enak. Kalau diskusi biar semuanya ngerjain, oke? Gak apa ya? Iya, tetap yang sambal. Bagaimana cara kalian untuk mengatasi tantangan tersebut? Udah, pesan. Yang buat soal ini siapa? Yang buat soal. Ya, ada. Salah. Iya. Yang itu. Ini Iya, Bu. Iya, dikerjain bareng-bareng ya. Jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan, apa solusi apa yang terjadi? Udah bagi tugas. Udah. Aman ya? Waktunya soalnya tinggal dikit. 10 menitan. Jika merasa tersebut tidak seperti diselesaikan atau memberikan solusi apa yang terjadi? Penurunan kualitas produk. Penurunan Penurunan kualitas produk. Kamu ikut ngerjain, Mas. Kamu mengerjakannya bagian apa? Ya, Bu, katanya aku bagian presentasi. Oh gitu. Tapi ikut ngerjain, kalau nanti presentasi nggak tahu isinya kan juga gak enak ya. Selanjutnya membaca semua kopinya. Rusia. iya dan Mas, saya ngerjain, Mas. Purwobogo. Maksudnya Purwobogo. Mengancam Kalau udah ketemu jawabannya langsung aja ditulis. Teman-teman, waktunya kurang 10 menit ya. Kurang 10 menit. Kurang 10 menit. atau analisis bagaimana strategi distribusi
berisi sambal boleh gelap. Proses pengolahan yang terjaga. Pengolahan yang terjaga. Nah itu udah dua aja nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak apa-apa udah nggak salah. Ada satu lagi. Kalau gitu, ini kan belum. Nah, ini ada yang cari yang soal ini jawabannya. Udah ada, tinggal nulis aja kan. Ayo ditulis. Apa ini Naji copot biar kalian Iya dicopot ya ya sih kakak Kak. kawis. Ada stemples kan nanti. Hah? Yang punya stemples ya. Iya. Stemples, strapless, tahu. Ini disimpan. Nah, kamu nulis yang ini. Kamu ngerjain yang ini. Ini Kan kalau pakai nanya sama. ini aku. Oh maaf Kak. Sudah. Analisis bagaimana strategi distribusi. Ada. Cari produksi. Cari produksi. Ini tadi distribusi. Kamu yang produksi biar cepat. Ini. Soal yang terakhir. Analisis bagaimana cara dalam melakukan produksi. Ayo Mas, udah sampai mana pengerjaannya? Ini tinggal satu lagi, tinggal dua lagi. Yang terakhir itu ada kesimpulan loh ya, itu ada kesimpulan. Baca. Adalah usaha kecil Usaha kecil yang sangat diminati karena sambal guruti memiliki citra rasa yang khas dengan rasa pedas dan unik memiliki cita rasa yang khas. yang khas ya. Ya, dengan keunikan dalam meracikan bumbunya. Waktunya kurang 5 menit lagi ya. Oke. Langsung ada yang cari kesimpulan langsung ditulis di sini. Alright, kurang 5 menit soalnya. Aman ya, kurang 5 menit ya. Atau gini. Mbak Mas dari mana ngerjainnya? Tinggal 1 lembar lagi Bu. Yang mana? Nah, yang kesimpulan kan ada ini, bikin kesimpulan. Kalau udah nanti tinggal ditulis aja. Sekarang bikin kesimpulan. Oke. Ayo. Mbak Mas dari mana ngerjainnya? Kesimpulannya jangan lupa ya. Iya. Oke. Kamu bikin kesimpulan, terus ini yang ngerjain yang ini biar cepet ya. Berarti 5 menit. Ini masih ada kesimpulan. Ayo. ini Kak, ayo kamu lanjutin cari kesimpulannya. Oh, sama yang ini. 5 menit lagi soalnya. Meningkatnya permintaan.
Ayo waktunya tinggal sedikit ya. Kurang 3 menit lagi. Kurang 3 menit lagi. Nanti kalau sudah selesai boleh dikumpulkan di meja LKPD-nya. Semangat, semangat, semangat. Kesegaran dan keaslian rasa menjamin ya nggak sih tiap tahap Memilih mana Cuma ini bikin sendiri masih kalimatnya disimpulkan. Memilih bahan dengan cermat agar Ayo teman-teman, 2 menit lagi ya, 2 menit. Digini aja, nggak ada ya, yang gini ya. Ditulis di kelompok berapa. Jangan lupa di atas ini ditulis kalian kelompok berapa. Misal kelompok 1 ditulis kelompok 1, oke? Di atas ini. Di atas ini kelompok 1 misalkan dikasih. ayo. Kamu kelompok berapa? 2 kan? Ditulis di kelompok 2. Oh iya, sambal burudi. Sambal burudi. Salah satu oleh-oleh khas Surabaya. Simpulannya kan, Mbak? Ya. Mana dalam pemproduksian, distribusi kayak gitu. Kalau kalian membuat kesimpulan. Alhamdulillah. Agar cara distribusi aman. Kelompok ini udah selesai kan? Dapat singkat aja kesimpulan. Ayo kesimpulan, tinggal 1 menit lagi. Ayo kesimpulan. Langsung ditulis aja. disingkat aja Iya kan namanya kesimpulan kan singkat aja. Ini buatnya Banyak. sampai nomor 7 Ini udah, wes ya. Ini tinggal kesimpulan ya. Kalian kurang apa? ini keunikan dan rasa khas sambal. Yang apa? Di produksi. Di artikelnya ada kok. Dibaca lagi ada. Dan membuat Yang ini udah selesai kan? Ya. Oke. Makasih. Ayo yang ini kesimpulannya apa? Ayo. Ditulis sayang. takut salah. Enggak apa-apa. Soalnya waktunya udah. ngomong. Dari bacaan tadi kesimpulannya kayak gimana? Sudah selesai semuanya, bisa dikumpulkan di meja guru sekarang ya. Begini. Membuat membuat maksudnya banyak Oke, terima kasih. Ayo kelompok
kelompok 6 sudah selesai. Kalau bisa semuanya segera dikumpulkan karena waktunya sudah habis untuk mengerjakan LKPD. Ayo kelompok 1 sampai kelompok 5 silakan dikumpulkan sekarang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Ditulis Mas. Kelompok 3, kelompok 3. Udah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ditulis di kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 5. Ayo Gak usah di plus ini, gak usah. Ada kok. Sudah. Tulis kelompok 5. Kelompok berapa? Mbak kamu tadi kelompok berapa? 3 ya? Kamu tadi kelompok 3 ya? Iya, kelompok 3. 6, kelompok 6, kelompok 6. Oh sudah, oke. Jadi waktunya sudah habis dan kalian sudah mengerjakan semua. Kita tepuk tangan terlebih dahulu kalau telah melaksanakan mengerjakan LKPD. Nah untuk kegiatan selanjutnya yaitu presentasi, dibatasi 1 sampai 2 kelompok aja ya untuk melakukan presentasi. Kelompok berapa yang siap untuk presentasi? Perwakilan aja. Ya silakan, kelompok berapa? Ya silakan maju kelompok 6. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Dan pengerjaan LKPD kan sudah selesai. Jadi HP-nya, handphonenya kalian masukin ke locker terlebih dahulu, nanti digunakan lagi, oke? Dimasukin ke locker semuanya tanpa terkecuali. Oke? Silakan kelompok 6 untuk presentasi. Perwakilan aja 2 orang gak apa-apa, silakan. Kelompok berapa? Ya untuk presentasi yang kedua nanti. Guys, maksudnya di locker bukan taruh sini ya. Nanti dibuat lagi soalnya dipakai lagi, oke? Ya, maaf. Ayo silakan kelompok 6. Nanti presentasi yang kedua langsung ke kelompok 4, dipersiapkan ya. 2 orang aja. Lihat dulu ya waktunya ya. Sebentar. Ayo, assalamualaikum. Satu orang tuh. 2 orang, silakan. 2 orang harus 2 orang, ayo cepetan 2 orang. Teman-teman, semakin kalian tidak bisa diatur nanti pembelajarannya semakin lama, kita nggak selesai, oke? Silakan. Kelompok. Kita beri tepuk tangan kelompok 6. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai presentasi kami, seperti ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi maka begitu izinkan kami untuk membenarkan diri kita. Perkenalkan nama saya Alarik. Ayo. Apa nama lengkap iku? Kenal kape. Selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang hasil LKPD kami, materi kegiatan ekonomi. Tapi sebelum mulai presentasi, izinkan kami untuk memberikan ice breaking pada kalian semua. Gak usah dah, gak usah. Ya sudah kayak enak. Yang pertama adalah setelah kalian baca artikel di atas, permasalahan apa saja yang digambarkan pada artikel tersebut. Permasalahan utama yang dihadapi sambal Boruti adalah bagaimana mempertahankan kualitas dan cita rasa sambal di tengah tuntutan pasar yang semakin meningkat. Peningkatan permintaan yang besar seringkali menyebabkan dilema antara menjaga kualitas bahan baku dan kegiatan produksi.
Ayo, kon L. Call no. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Kegiatan ekonomi. Jonathan membeli mobil HRV warna kaki. Termasuk kegiatan konsumsi. Sebuah peternakan sapi di Malang menghasilkan susu segar, termasuk kegiatan produksi. Driver outdoor mengantarkan penumpang ke tempat tujuan, termasuk kegiatan distribusi. Laras menjadi baju pesanan pelanggannya, termasuk produksi. Mingyu membeli tteokbokki di Lawson, termasuk kegiatan konsumsi. Lanjut. Nah, dari ini kalian ambil satu pertanyaan yang menurut kalian yang bagus untuk dipresentasikan. Menurut kalian dari permasalahan di atas, bagaimana cara kalian untuk mengatasi tantangan tersebut? Menjaga dan mempertahankan kualitas sambal secara maksimal agar dapat meningkatkan cita rasa produk yang jos warkop. Kesimpulan langsung ini. Ya kesimpulan ini begitu. Kesimpulannya adalah sambal Burudi telah menjadi ikon kuliner dari Surabaya yang dikenal luas di berbagai daerah hingga mancanegara. Walaupun sambal Burudi memiliki banyak permasalahan dan tantangan, sambal Burudi terkenal dengan rasa pedas yang khas dan keunikan dalam meracikan bumbunya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 6 telah mempresentasikan hasil diskusi. Bisa duduk kembali. Terima kasih ya, Mas. Untuk selanjutnya yaitu kelompok 4, silakan 2 perwakilan saja untuk melakukan presentasi. Waktu presentasinya 5 menit ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan LKPD yang barusan saja kami kerjakan. Perkenalkan, nama saya Kinanti Rafa Kagaya Ita, nomor absen 21. Lalu, perkenalkan nama saya Priscil Oktaviani Taufiki, kalian bisa panggil aku Priscil, absen 31. Langsung saja ya. Setelah kalian membaca artikel di atas, permasalahan apa saja yang digambarkan pada artikel tersebut? Permasalahan utama, 1, mempertahankan kualitas rasa sambal. Yang kedua, munculnya banyak kompetitor yang menirukan dan menawarkan sambal dengan cita rasa yang sama. Lalu, terdapat contoh kegiatan ekonomi. Yang pertama, Jonathan membeli mobil HRV warna kaki. Itu termasuk kegiatan konsumsi. Yang kedua, sebuah peternakan sapi di Malang menghasilkan susu segar. Itu termasuk kegiatan produksi. Selanjutnya, analisis bagaimana strategi distribusi sambal Burudi telah berkembang dari usaha lokal menjadi produk yang dikenal luas, baik di dalam maupun luar negeri. Oke, distribusi sambal Burudi awalnya terbatas pada toko-toko kecil di Surabaya, namun seiring meningkatnya permintaan distribusinya berkembang pesat. Menurut kalian, dari permasalahan di atas, bagaimana cara kalian untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, caranya yaitu membeli wadah atau kemasan yang terbaik dan membeli bahan atau bumbu yang berkualitas dan menyewa karyawan. Oke, langsung saja kita ke kesimpulan ya guys.
Oke, yang pertama adalah permasalahan yang ada di sambal burudi. Salah satunya munculnya banyak kompetitor yang meniru dan menawarkan sambal dengan cita rasa yang serupa. Yang kedua, strategi yang digunakan adalah agar mempertahankan cita rasa yang khas agar tidak ditiru oleh kompetitor. Contohnya, memiliki ciri khas, mempertahankan kualitas. Yang kedua, lindungi hak cipta produk atau layanan Anda. Kurang lebihnya itu saja presentasi dari kami perwakilan kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok 4 dan 6 yang telah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Mungkin untuk semuanya yang belum presentasi bisa di pertemuan selanjutnya, oke? Jadi untuk kalau kita ngomongin tadi materi yang ada di LKPD tadi apa aja? Permasalahan tentang kegiatan ekonomi yang Ibu integrasikan ke kuliner khas Surabaya yaitu sambal burudi. Nah tentunya di dalam suatu perusahaan atau bisnis itu kan ada naik turunnya untuk mempertahankan produk perusahaan tersebut. Apalagi kalau kita ngomongin sambal kan udah bermacam-macam banyak brand sekarang kan, nggak hanya burudi aja, ada sambal ulek dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai perusahaan atau bisnis itu harus mencari peluang apa saja sih yang harus kita tingkatkan supaya produk kita ini tidak akan lemah atau tidak akan anjlok di tengah gempuran apa bisnis lainnya yang serupa kayak gitu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bu Evi akan memberikan barcode tentang evaluasi atau penilaian diri kalian sendiri masing-masing. Gimana sih tentang pembelajaran hari ini? Nah, silakan dibuka HP kalian. Dibuka HP kalian. Dibuka HP kalian. Bu Evi boleh minta tolong ketua kelas WA. Sebentar ya, kayak baterainya lemot deh. Disiapkan Google-nya masing-masing untuk barcode ya guys. Ini LCD-nya emang lagi mati ya? Apa otomatis mati? Mati. Nyalain tolong dong. Gimana? Nah berhubung apa aja wis WA aku aja tolong minta tolong ya. Apa aja WA. Nah, jadi Bu Evi udah ngirim ke Prisil terkait Google Form tentang penilaian diri kalian sendiri masing-masing. Karena LCD-nya lagi terganggu, jadi dikirim Prisil lewat WA Group. Oke, silakan dikerjakan. Bu Evi kasih waktu cuma 5 menit aja ya. Cuma pokoknya sesuai dengan apa yang kalian lakukan hari ini, apakah udah maksimal atau belum tentang pembelajaran hari ini. Yes. Nah, LCD-nya udah selesai, silakan bisa langsung di scan barcode di sini juga nggak apa-apa, silakan. Iya, presensi itu nomor absen.
Presensi itu 6 absen. Iya, nomor absen. Sudah bisa diakses semuanya, Google Form-nya sudah. Oke, silakan. Sudah, sudah. Gimana Mas? Udah kan? Ayo dibuka. Oh, kirim. Nggak usah, dikirim aja. Udah selesai kan? Keluar boleh. Ya. It- itu dikerjain sesuai. Ini ya. Oh, ya makasih ya Bu. Iya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Nah, setelah melakukan penilaian diri sendiri, untuk sebelum Bu Evi menutup pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat pada pertemuan hari ini? Apakah ada yang mau berkomentar? Silakan maju ke depan, satu orang aja. Tentang kesimpulan dari pertemuan hari ini, apa aja yang kalian dapatkan? Entah itu tentang kegiatan ekonomi, pengertian. Ayo silakan satu orang untuk maju ke depan tentang merefleksikan apa saja yang telah didapatkan tentang materi hari ini. Ya, siapa? Boleh angkat tangan, teman-teman semua. Boleh angkat tangan semuanya. Ya, di sini aja, Kak. Kamu? Ya, berdiri silakan. Berdiri. Jadi Sini. Jadi pembelajaran hari ini, alhamdulillah saya dapat mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Yang kegiatan ekonomi dari produksi, distribusi, dan konsumsi, dan tentang pengertian, contoh-contoh, dan lain-lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Cynthia. Cynthia, tepuk tangan untuk Cynthia. Nah, dapat disimpulkan ya, materi hari ini kita telah mempelajari tentang kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi tersebut itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada produksi, menghasilkan barang, menciptakan barang, distribusi, menyalurkan barang, dan konsumsi, menghabiskan nilai barang, gitu. Nah, kalau kita bisa integrasikan kehidupan sehari-hari, kegiatan ekonomi ini telah kalian lakukan setiap hari.
tidak mungkin tidak. Oke? Jadi jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kalian akan membahas tentang bab selanjutnya, yaitu tentang permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Bisa kalian pelajari di rumah untuk pertemuan selanjutnya ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita ice breaking lagi supaya lebih semangat. Soalnya masih siang, ayo silakan berdiri semuanya. Ayo tangannya kita angkat, kita kibaskan, apa ini namanya, kibaskan. Terus bisa pijat-pijatan sama teman sebangkunya. Ayo dipijat. Biar rileks karena hari ini kalian telah mengerjakan begitu banyak materi. Oke, udah. Habis itu dengerin Bu Evi, terus habis itu bilang ke temennya gini, makasih ya kalian hari ini udah hebat sekali loh gitu. Ayo 1, 2, 3. Makasih ya. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, boleh duduk. Jadi kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, boleh minta salah satu perwakilan siswa untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan. Ya, silakan. Gak boleh kayak gitu. Ya boleh kayak gitu. Raka ya. Raka. Ayo. Ya Ustaz, doa silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Raka. Yo Kakak, terima kasih Kakak. Jadi jangan lupa ya, kalian harus terus belajar. Walaupun saya tahu kalian belajar dari pagi sampai sore, pulang sore, dan harus belajar lagi untuk paginya, tapi kalian harus tetap semangat untuk mengawali paginya lagi. Oke? Jadi Bu Evi harap kalian bisa belajar semaksimal mungkin di kelas 7 ini, walaupun mungkin peralihannya dari SD ke SMP mungkin agak berbeda. Jadi Bu Evi yakin kalian bisa untuk menjadi anak SMP, oke? Oke. Sekian dari Bu Evi. Mohon maaf ya anak-anak jika hari ini pembelajarannya kurang atau bagaimana. Mohon maaf juga kalau ada perkataan yang kurang berkenan di hati anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Semoga kita dipertemukan di pertemuan minggu depan. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.